Kalau yang ini bagus, tapi ya udah bagus aja. Nah, cuman menariknya adalah takutnya gini, daripada gue maksain mending gue nunggu yang lain dulu. Ngapain gue harus nonton ini dulu untuk jadi pembuka? Kenapa gue nggak langsung yang gong aja sekaligus? Halo guys, welcome to Breakdown Channel Universe. Kita baru aja nonton satu film yang nggak tahu kenapa prediksi gue sebenarnya agak sepi. Yap, betul. Ya, Tapi nggak tahu kenapa setelah menurut gue nonton filmnya sebenarnya menarik. Cuman memang nggak Predator banget. Ya itu gue udah sebutin. Predator Badlands. Ya. Predator Badlands. Jadi ya filmnya tentang apa? Ini mungkin coba bantu gua untuk recap. Jadi intinya adalah kalau di film ini, ini BTW spoiler, ini udah terserah lu mau spoiler kayak gimana karena I don't care about spoiler warning. Ininya adalah film ini ngasih POV dari Predator. Yang tadinya Predator itu adalah pemburu, terus ada survivor manusia yang jadi tokoh utamanya, terus bagaimana dia mencoba menghindari si Predator ini. Nah, sekarang dibalik si Predatornya ini yang kita cari tahu nih. Dia tuh gimana ceritanya di sini dari planet asalnya dia, terus dia berpetualang untuk ternyata di situ tuh ada kayak sistem kasta dan bagaimana dia harus membuktikan diri berburu satu monster yang ditakuti sama bapaknya. Intinya kayak gitu dan di jalan dia ketemu sama satu android atau robot yang namanya Tia, yang namanya Tia, dan Tia ini punya kembaran karena dia android, ada yang namanya Tessa yang jadi jahatnya dan akhirnya ada perubahan di tengah jalan yang tadinya dia memburu monster apa Kalis namanya, monster Kalis. Ternyata monster Kalis ini tuh justru apa ya, lovable gitulah dan akhirnya jadi berubah ceritanya si monster Kalisnya akhirnya jadi membantu dia untuk mengalahkan si antagonis yang utama. Menurut lo plotnya gimana? Sejujur-jujurnya aja, spoilernya aja. Ya pada dasarnya yang dari ngeburu sekarang jadinya diburu kan. Ya intinya. Gua premisnya menurut gua cukup enak, enteng juga dicerna. Maksudnya kayak juga Predator untuk di Indonesia kayaknya nggak terlalu banyak juga yang nonton ya. Gua rasa ya itu yang jadi problemnya. Cuman menariknya adalah justru plotnya ini enak nih. Orang nggak nonton film sebelumnya bakal suka. Dengan segala sisi sinematografi, sisi perfilman, a whole film utuh, gua rasa sih ini kualitas harga mati. Punya kualitas. Gua baru di dunia Predatoran ini. Ya justru berarti kan lu penonton baru. POV gua, ini gua suka, tapi menurut gua ini bukan film yang kita bakal ingat ke depannya gitu. Kita suka pada saat ini. Menurut gua ya, belum ada di level itu. Tapi kalau ditanya bagus atau enggak, bagus gitu. Ceritanya simpel sebenarnya. Gue suka dalam karakternya dan kita digocek siapa yang jahat segala macam. Maksudnya kita ikut adventure-nya mereka gitu loh. Cuman ini bukan film yang bikin gue langsung ngefans sama Predator. Betul. Kalau misalnya mau tarik ya, lu nonton Predator pertama nggak? Lu nggak nonton berarti? Nggak. Predator pertama lu nggak nonton? Nggak nonton. Predator kedua lu nggak nonton? Nggak nonton semua. Gue cuma tahu Predator versus Alien. Oh iya. Itu nonton. Nah, Predator versus Alien, Predatornya itu ada di protagonis. Makanya Predator tuh di situ yang jadi apa ya? Diperkuat karena dia kita mulai tahu kalau dia tuh ada sistem. Ternyata mereka punya etik gitu loh. Ternyata mereka berpikir nggak cuma membunuh. Ternyata mereka tuh cerdas kayak gitu. Sedangkan Alien diperjelas kalau mereka tuh ya emang dasarnya mangsa gitu kan. Emang makhluk yang asing yang datang untuk gini gitu kan. Dan itu selalu bolak-balik di dua film Alien versus Predator. Nah, terus masuk ke Predator yang ternyata tuh kayak ketika dijadiin utama udah mulai kesini-sini makin berantakan sebenarnya sampai akhirnya ada ini sejarahnya ya, sampai akhirnya masuk ke film Prey kemarin dan itu pun kayaknya kalau menurut gue ketolongnya bukan formatnya masih sama, Predator memburu manusia, cuman bedanya adalah si Predator ini itu adanya di tahun 1700-an suku Indian, itu yang menarik sebenarnya. Nah, gue tahu mungkin kalian, lu nonton Prey nggak? Nggak lagi. Lu nggak nonton Prey? Nggak nonton Prey lagi.
Oh, karena rilisnya di Disney Plus kan, itu nggak ada di Oh ya, kayak pada saat itu kayak nggak terlalu terekspos juga, jadi nggak nonton. abis ini lu harus nonton Prey. Nah, cuma menariknya apa? Dari nonton film ini, gue jadinya kayak, menurut gue, monsternya itu cukup memorable. Cukup ikonik, maksudnya bentuknya, oh begini nih. Oh sih, nah, ini si Predatornya. Ya, Predatornya. Ya. Dari itu gue kayak menarik juga ya kalau misalnya nonton Prey yang lain dan konten-konten dari si Dan Trachtenberg, kan saudaranya. Bener. Jadi menarik, maksudnya cara dia mengeksekusi film ini menurut gua whole package yang kayak dari berbagai sisi tidak ada yang jelek, bisa aku bilang. Tidak Benar. ada yang jelek. Ada yang bagus banget, ada yang biasa, tapi ada yang bagus, tapi tidak ada yang jelek. Menurut lu masih masuk mediocre nggak? Story mediocre tuh nggak masalah, yang penting eksekusinya aja gimana. Dan ini eksekusinya bagus. Menurut gua eksekusinya cukup maksimal. Iya, bagus kan. Story dulu nih ya, kita belum masuk ke Iya, yang oke, lain-lain ya. oke. Cerita dulu. Berarti kan cerita kan ya dari awal dia sama bapaknya, terus dia kakaknya dibunuh, dia pergi gitu, Ya. untuk membuktikan diri. Terus dia akhirnya membalas dendam, apa segala macam, ya. Sampai akhirnya di ending ternyata masih ada emaknya. Ya, Ya. sebenarnya Tapi itu cerita sebenarnya bagus, cukup template, maksudnya Ya. cukup banyak lah Cukup film-film seperti itu template. gitu. Cuman enaknya memang untuk yang begini, gue demen lagi, Ya, gue demen lagi. gue juga sebenarnya. Nggak perlu cerita yang gimana kalau untuk film yang kayak gini, yang penting secara sound design bagus, secara Sound design. bagus Sound design juga, salah bagus. satu Actionnya ini. juga bagus. Benar, gue tadi banyak ngobrol sama orang, katanya paling banyak dikomentarin sound design. Sound desainnya Sound paling design unggul. bagus. Kenapa? Apa yang lo mau kasih komen? Layering sound design itu ketika lu nonton di IMAX nanti, langsung masuk deh. Itu enak banget dari hempasan pedangnya Oh, iya, pas di awal, pas ini udah spoiler ya. Di awal itu udah kayak wah ini sih punya kualitas. Cuman menariknya apa? Di awal begitu, tapi di akhir-akhir itu agak reduce tuh. Gua ngerasanya agak Oh, sedikit-sedikit. iya. Karena di awal itu punya kualitasnya tuh cukup menjanjikan nih, cukup kayak cukup sampai surround gitu loh. Nah, Oh, di iya. akhir-akhir itu agak sedikit reduce sedikit. Gua nggak tahu ya, sama satu lagi. Itu nanti aja ya, yang ini nanti aja. Pokoknya intinya menurut gua secara sound itu salah satu yang unggul, visual juga. Untuk story mungkin bener, agak sedikit ya mid lah. Mid lah. Visual dan maksudnya oke, gue mungkin selain masuk ke visual, gue juga bisa masuk ke set. Aha. Set ceritanya kan planet dan segala macam. Iya. Pikiran pertama gue adalah Star Wars. Iya. Star Wars banget Star kan? Wars sama Dune sih. Star Wars. Dune karena di awal-awal desert. Desert. Iya. Jadi kayak anjir, tiba-tiba ada yang makan ini, Aha. terus ada yang Sama lari. pedangnya itu secara sound design segala macam pedangnya Iya, Dune banget, sumpah. Ya. Dune yang awal Benar. Yang ini gini Dune ya. banget. Yang ini gini ya. Ya. Terus yang tiap kali ada gini-gini. Bener. Bener. Keren, sebenarnya keren loh ini. Star Wars Dune Rebel Moon anjing. Nah, ini jadi sebelum syuting dia ada mention Rebel Moon. For your information, gue sama dia adalah orang yang pergi ke Jepang 2 tahun yang lalu untuk si Rebel Moon ini. Dan kayaknya dari sebelum kita nonton, packaging semuanya bagus. Siap. Sumpah bagus banget. Ketika lu ngobrol sama sebelum nonton ya, semua packaging, konsep dan segala macam bagus. Even story-nya juga bagus. Jadi kan ya for konteks juga kan, Rebel Moon ini adalah cerita Star Wars yang dibikin sama Zack Snyder yang diajukan untuk jadi bagian dari Star Wars. Iya. Tadinya gitu. Gue ada ide nih, Star Wars bagus kalau misalnya bikin ceritanya diangkat kayak gini. Jadi sebenarnya itu adalah cerita Star Wars. Betul. Akhirnya Tapi nggak jebol. Tapi nggak jebol sama si Lucasfilm. Diajuin ke Lucasfilm, kurang nih gitu kan. Akhirnya cerita itu tetap di-keep sama dia. Dan Bertahun-tahun. bertahun-tahun. Dan kayaknya ini nggak perlu dunia Star Wars deh. Gue bisa bikin dunia sendiri. Dan dia bikinlah dunia sendiri dengan film Rebel Moon. Betul. Lu bayangkan Zack Snyder udah dengan lu kan udah punya, kita tahu banyak film Zack Snyder, ciri khasnya gimana. Orang banyak suka juga dengan ciri khasnya. Bagus. Tiba-tiba dia bikin Rebel Moon, bagus. Semua packagingnya, tripnya apa segala macam, semuanya di pack. Yap. Pas nonton kita tidur semua. Sumpah itu bener-bener sumpah. Itu sampai yang ditakir-takir udah diem aja. Kelar, diem semua keluar aja gitu. Iya, sumpah. Gak ada yang, nggak ada. Apa ya? Nih Rebel Moon itu ada yang bagus tapi bobroknya lebih parah dibandingkan bagus ya. Itu dia yang masalahnya. Lo bilang ini mirip Rebel Moon apa? Nah, warnanya. Kenapa gue bangun dulu materinya di sini. Oke. Kita bangun dulu ke Rebel Moon secara konsep apa segala macam bla 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 kena. Iya. Tapi ternyata eksekusinya
kurang. Aha. Kalau menurut gua, pas tiba-tiba kita nonton film ini, rasa Rebel Moon-nya itu 40% kalau menurut. Ada, bener, ada. Bagusnya dari Rebel Moon. Bukan. Bahkan ada beberapa nih. Versi bagus dari Rebel Moon. Oh ya, versi 200 kali lipat lagi. Tuh bayangkan. Maksudnya itu dalam hal visual atau Rasa. Ya. Ketika agak vibes ya, vibes. Vibes filmnya ya. Karena kalau misalnya mau dibilang vibes-nya Rebel Moon misalnya kan, referensinya udah pasti ke Star Wars. Ah. Udah pasti ke Star Wars. Ya. Tapi yang versi yang lebih monster karena Star Wars tuh masih menjaga, kalau menurut gua masih Dan Star Wars menjaga cukup berwarna lah. Iya, berwarna, masih agak masih nggak terlalu monster banget, masih nggak sadis, ngerti nggak sih? Jadi masih ada kayak gitu. Ya. Rebel Rebel Moon mau Moon dibikin versi sadisnya, Ya. berdarah-darah, bahkan Betul. ada versi extendednya kan? Iya. Ya kan? Ini datang sudah dari bentukannya aja udah si Predator yang mukanya aja mungkin lu males ngeliatinnya. Iya. Ya kan? Kayak anjing lu mukanya. Dijadiin karakter utama dengan cerita, jadi kayak lu dengan cerita yang sama tiba-tiba kok Rebel Moon banget, tapi ini kenapa bagus? Ngerti gak? Bener. Kenapa Setuju. ini bagus? Ini bagus banget, benar-benar. Seremnya iya, sadisnya iya, Aha. berantemnya juga sama. Five luar angkasa Oh, iya, bedanya satu. petualangan sama. Rebel Moon kebanyakan slow mo. Oh itu Ya. itu lebih ke warnanya. Seperti Itu warnanya Zack Snyder emang begitu. Aha. Emang warnanya Snyder emang Oke. begitu. Nah ini rasanya Rebel Moon tuh bener-bener ya kalau kita komposisi Star Wars ada, Dune ada, Rebel Moon. Udah, 3 itu ya berarti ini gabungan ya. Iya. Tapi Hasilnya ada bagus. tapi yang bikin kita ini adalah Star Wars bagus, Dune bagus, Rebel Moon kurang. Ini bagus, Rebel Moon kenapa kurang? Iya. Jadi kenapa ngebahas Rebel Moon ya? Betul, iya. tapi menurut lu oke, kan kalau gua ini banyak yang mungkin sebenarnya fans Predator tuh bapak-bapak sebenarnya kalau menurut gua. Franchise tua juga kan? Ya, ini franchise tua, bapak-bapak, dan Prey pun sebenarnya menghilangkan kata Rebel Moon, menghilangkan kata Predator itu lumayan menjebak dan akhirnya lumayan menjebak penonton Predator, nggak nonton karena pikir ini apa, Ya. tapi menjebak penonton baru. Jadi banyak sebenarnya orang yang nge-grab di Prey. Menurut lo dengan cerita dengan dibikin kayak gini, bakal oke nggak? Bakal sukses nggak? Nah, Apalagi nih udah mulai di-build ke film kedua dengan emaknya. sukses bagus sama sukses laku beda nih. Nah, beda. Sukses bagus deh. Sukses bagus sih ya? Kalau gue sampai sekarang gue masih nggak yakin ini sukses yang bakal diminati banyak orang. Gue masih nggak yakin. Sukses laku berarti enggak? Sukses satu, susah. Diminati mungkin, tapi untuk dibicarain sampai dia nge-trigger untuk nonton belum tentu. Iya, masih. Oh iya, Ngerti nggak? menciptakan fandom. Kan gini, Kalau itu konteks. agak berat. Itu agak berat. Gue Agak kasih tahu berat. konteks lagi. Oke. Kenapa Predator ini jadi salah satu franchise yang oke juga? Karena during the perjalanan gitu kan, Alien versus Predator, Alien dan segala macam, banyak informasi baru yang muncul yang bikin orang penasaran sama Predator kayak gimana. Misalnya contoh di Predator 2 tiba-tiba ada pistol dari tahun 1716 yang kayak ngasih tahu, oh ternyata Predator dari tahun dulu ya. Oh abis itu di film Predator lain, oh ternyata Predator tuh punya kode etik ya. Dan akhirnya mulai banyak dibicarakan kayak gitu. Predator gini, Predator gitu dan segala macam. Walaupun sebenarnya trigger awalnya adalah Arnold Schwarzenegger di film pertama, ya kan? Waktu itu nih gue kasih konteks. Oke. Masuk tiba-tiba ini berubah. Ini ibarat kata ini kita mau lupain Predator yang dulu nggak apa-apa gitu kan. Muncullah dengan yang ini. Menurut lu dengan yang lu lihat gini, ini bisa membentuk fandom nggak? Potensial nggak untuk kayak lu tahu kan bisa jadi film yang ya itu jadi film yang punya fandom. Kalau menurut gue ini kayak one stop aja sih. Tapi stop. orang nungguin sequelnya. Tapi untuk iya. jadi fandom tuh agak Fandom tuh susah. butuh effort sih. Untuk sampai kayak bener-bener gimana ya? Gue mungkin kayak gini loh kayak. Oh, gimana? Pokoknya kayak kalau gue sih masih kayak kalau gue untuk merekomendasikan ini ke orang, yaudah ini bagus doang. Tapi kayak sampai kayak lu harus anjing lah gitu loh. Maksudnya kayak gue kan sebias itu sama misalnya contoh Demon Slayer tuh. Gue bakal takopi tuh. Ya. Gue bakal nyari orang Itu untuk kan lu nonton. Kalau ini sekedar nonton deh bagus Ya, pokoknya. gitu. Udah itu aja. Ya udah gitu aja. Ngerti gak? Tapi kan banyak tas-tas kecil yang bisa bikin fandom yang menurut gue nih kayak disengaja. Contoh Aha. si Bat Aha, iya. kurang di-treat menarik apa untuk bisa jadi kasarnya, untuk bisa orang kayak, wih gila penasaran dia nantinya bakal se-badass apa. Iya kan? Bat.
Contoh itu, misalnya contoh kayak gitu. Kalau gue pertama, Apakah itu kurang nendang atau gimana? kalau gue pertama fandom itu main karakternya. Main karakter tuh harus seseorang yang bisa kita ingat, kita kagumi. Scene favoritnya nih ada kayak scene yang bikin gila banget. Kalau kita punya scene favorit dari dia. Dia nggak ada ciri khas menurut gue. Ini nggak ada ciri khas. Menurut gue Apa karena desain karakternya? Ciri khas adegan mungkin nggak ada ya. Karakternya sih sebenarnya lumayan sih menurut gue. Bisa iya bisa enggak. Tapi lebih ke gini, kalau gue bandingin dulu sama film lain ya. Kalau Dune itu gue keluar bioskop gue langsung tahu. Oh, karena main karakternya. Main karakternya, actingnya gue langsung lihat adegan ini. Secara visual gimana, musiknya gimana. Gue keluar bioskop tuh kayak anjir ini film bakal banyak fansnya nih. Bahkan gue bilang waktu itu ini kalau 3 film bagus ini bisa ngalahin Star Wars. Gue selalu bilang kayak Benar. Kalau yang ini bagus, tapi ya udah bagus aja. Gue nggak bakal bilang ke seluruh keluarga gue untuk nonton. Tapi teman-teman gue mungkin bakal gue suruh nonton. Tapi kalau kayak bagus banget, itu gue biasa semua Jadi gue bisa asumsikan bagus 7 lah. Bagus 7.5 ke 8. Iya. Ini ya bagus 7. di atas 7 sih. Ya. Maksudnya 7.5. Rating overall. Iya bagus. Nggak, gua mau anti rating sebenarnya. Oh gitu. Oke. Bisa bilang bagus 7, Oke. bagus 8. Rating tuh agak susah sebenarnya. Tapi ya udah kita bahasnya lebih ke. Jadi gitu. Nah, berarti lebih ke apa, banyak packagingnya atau gimana? Kalau menurut gua, emang dari desain karakternya kurang. Iya. Kalau bentuk gue juga iya sebenarnya. Tapi gue nggak tahu karena karena banyak fans monster tuh juga banyak kayak kita kalau ke acara Comic Con tuh banyak yang jadi predator juga sebenarnya. Jadi kadang ada beberapa orang yang suka banget, tapi beberapa orang itu kan niche banget. Maksudnya dari sekelompok orang besar itu berapa sih yang suka sama monster-monster gini? Itu kan susah untuk bikin fandom. Biasanya orang kayak gini tuh suka, tapi sukanya nggak sebesar sekelompok orang kecil, tapi sukanya suka banget biasanya. Nih, kalau gue agak subjektif. Karakter utamanya oke, tapi gue justru paling tertarik tuh sama monster monyetnya itu. Ya. Kayak gue lebih pengen tahu, gimana nih sejarah dia, kenapa dia cuman kayak kesana tuh kayak cuma ibu, anak, yang lain kemana nih? Ya. Betul. Gue kayak entah kenapa monsternya ini mengalahkan eksistensial si karakter utama. Menurut gue. Bener. Agak lumayan. Iya, monster tuh lebih menarik gitu, lebih apa aja gitu rasanya. Bener. Kalau dipikir lagi ya, itu yang gue dapat sih dari. Karena ini juga kita harus puji monsternya bagus banget anjir. Iya, monsternya Ya. bagus. Monsternya bagus. Semuanya, dan kayak selalu ada monster baru. Ini yang gue salah satu yang bikin gue suka di awal-awal ya. Selalu ada monster baru, tiba-tiba masuk ke sini, monsternya ini. Tanah bisa tiba-tiba gini. Monsternya ketemu ini. Kayak kaya banget gitu sama monster gitu kan. Makanya rasa-rasa yang gue bilang tadi tuh, rasa-rasa Star Wars dan lain-lain tuh ada gitu. Ya, mukanya tuh. Dan ekspresif. Micro expressionnya gitu dapat. Ya budget 100 juta aman lah gitu. Budgetnya 100 juta. Oh ya. Agak lumayan ini. Cuma yang gue lumayan agak ganjel itu yang pas yang adegan naga tuh loh, yang dihantam sama si Elfening. Oh iya. Ya kan, naga yang dia mau nyerang, terus tiba-tiba si Elfening gitu kan. Kayak OP banget si Elfeningnya. Iya bener. Nah itu ada hole-hole tipis. Ada bagian-bagian kayak yang ya hole-hole tipis yang kayak ngejelasin ini kenapa dia bisa jago banget ya. Levelingnya masih nggak terlalu jelas nih. Iya. Karena tiba-tiba dalam waktu singkat, tiba-tiba jadi kayak jago banget. Antara Tessa dan sama si LL siapa? Elfening. Bukan. Oh, satu lagi. Tessa sama satu lagi karakternya kan yang temennya yang satu geng, yang cewek, yang robot. Tessa kan musuhnya. Nah, siapa namanya? Satu lagi Tia. Ya kan? Kenapa Tianya nggak jago, tapi Tessanya jago? Itu kan nggak dijelasin. Tapi si Tianya kan dia nyerang si naga itu. Iya. Maksudnya ya speednya berarti agility-nya cepet nih gitu. Tapi makin ke belakang kayak kayaknya nggak se-OP itu. Mungkin di bagian itu yang gue ngerasa kayak agak ganjel nih. Tiba-tiba dia lumayan kuat, tiba-tiba dia nggak terlalu kuat, tiba-tiba dia nggak berguna, tiba-tiba dia kayak, ngerti gak sih? Iya. Paham, jadi kayak ininya nggak mungkin di bagian-bagian itu sih yang kayak ganjel-ganjel tipis-tipisnya itu loh. Untuk gue yang menarik malah bagian itu loh. Apanya? Si Tia Tessa itu gue kurang banget. Oh lu kurang di situ? Kurang gue bahkan. Iya, maksudnya itu yang bagian kurang-kurangnya itu. Dan dunia predator itu gue tertarik banget. Jadi tiba-tiba ada android itu menurut lu aneh? Oh, gara-gara itu? Bukan aneh. Secara cerita tuh nggak masuk ke gue aja. Nggak yang kayak bikin
gimana ya? Seru tapi kayak Predator sama monster-monster itu seru banget anjir. Oh iya. Oke. Kayak beda level aja. Tiba-tiba udah masuk ke si Tia dan Tessa dengan dramanya mungkin dia itu karena itu dengan dunia yang kita udah sering lihat mungkin. Oh iya, Predator sama monster gitu kan kayak anjir, keren banget nih. Tapi kembali lagi ke latarnya sih. Iya. Latarnya kan maksudnya dia sebuah planet di mana itu mungkin planetnya masih out of nowhere. Iya. Manusia mengirim android. Nggak ada manusia. Itu ada apanya tuh? Ada perusahaan lagi. Bukan manusia yang punya perusahaan itu. Iya manusia. Manusia yang punya perusahaan untuk ada kirim di android. Alien juga tuh, ada di Alien, ada di Alien juga tuh. Untuk meneliti orang-orang ini kan. Sebenarnya tadi kan ada dibilang kan lu dari perasaan terus lu memanfaatkan. Iya. Dari situ sebenarnya build up ceritanya cukup menarik. Nah, itu sebenarnya kalau buat fandom itu tuh bagian-bagian Iya bisa. Sebenarnya. Tapi gua nggak tahu ya, mungkin karena ya ini franchise tua. Nih, fandom bisa tapi kayaknya nggak gede-gede amat. Kayak ya udah gitu. Ya namanya juga berarti franchise Ya tua. masih ini kan juga beda kan treatmentnya dibandingkan yang sebelum-sebelumnya. Iya benar. Ini juga beda. Nah, berarti gini, gua karena udah kelamaan, gua coba ngambil kesimpulan nih. Oke. Menurut lo film ini sukses nggak dengan dia membalikan si Predator yang harusnya jadi antagonis menjadi protagonis? Sukses nih dalam hal apa nih? Nggak tahu. Lu subjektif aja. Bagus. Subjektif aja. Kira-kira lu suka nggak? Apa maksudnya bakal boom nggak atau bakal apa gitu? Gue masih nggak pede sih jujur aja. Masih nggak pede? Sekarang tuh susah untuk narik orang untuk nonton ke bioskop tuh susah sekarang. Dan untuk gue marketingnya segala macam, aktornya kurang menarik. Iya. Yang kejual Elle Fanning doang. Iya. Elle Fanning doang ya. Elle Fanning doang. Lo? Secara rating mungkin masih 78 dapat nih. 79, 8, 81, 85 tuh mentok masih bisa dapat. Tapi secara angka penjualan kalau gue lihat dari data ya, dari gue kan ada bahas beberapa si Predator Badlands. Kayak not really good, mungkin BEP aja. Mungkin. Untung-untung tipis Break tapi even nggak bakal yang gede banget. Bisa. Kayaknya nggak bakal ada sampai ngebum tiba-tiba, oh ini jadinya yang tidak terduga jadi terduga gitu. Ya, Bisa. Kayaknya nggak sampai seperti itu. Mentok-mentok masih balik modal. Masih balik modal. Bisa modal. Ada nggak? Nah itu dia menariknya adalah timingnya pas. Timingnya pas sebenarnya. Ini Tapi bioskop lagi jenuh. Nah itu dia masalahnya. Tapi ini udah menuju. Sebenarnya Predator Badlands ini nggak buka. Iya. Ngebuka film-film akhir tahun. Banyak nih film-film akhir tahun. Ada Now You See Me Now You Don't. Ya. Terus ya nanti ada Zootopia. Wicked, Zootopia, Avatar. Ini udah mulai banyak nih. Jadi dia salah satu pembuka yang harusnya bisa nge-grab. Nah, cuman menariknya adalah takutnya gini. Daripada gue maksain mending gue nunggu yang lain dulu. Ngapain gue harus nonton ini dulu untuk jadi pembuka? Kenapa gue nggak langsung yang gong aja sekaligus? Iya. Sedangkan ini gue nggak tahu kayak ini dari mana, asal dari mana. Gue kan nonton juga Predator namanya. Maksudnya itu perspektif lain tuh. Iya, tapi justru benar karena Predator itu yang mau nggak mau harus mengincar kita ini market ini dan nggak semua market ini kalian adalah penonton Predator yang di awal dan nggak semua juga penonton yang dari awal itu mau nonton ini. Benar. Karena menurut mereka some of them cuma menikmati film pertama karena satu faktor Arnold Schwarzenegger. Udah itu aja. Di sini yang juga Elle Fanning. Tok. Elle Fanning. Apalagi? Ya udah. Siapa lagi gitu? Itu ngefek lagi. Aktor main aktornya ngefek lagi. Dari cast, gue ngira tuh ini film murahan, jujur aja. Tapi ternyata pas gue nonton bagus. Maksudnya dari segi semua itu mewah. Ya udahlah kita tutup aja lah kalau gitu. Ini udah kebanyakan dan kayaknya bakal di situ-situ aja. Ya intinya adalah ya kalian bisa simpulin sendiri. Ya, semua bilangnya ini bagus ya, tapi enggak. Kalau menurut gue mediocre aja. Kalau menurut gue mediocre. Jadi tapi ya film mediocre ya harus ya pantas juga ditonton, kenapa enggak gitu kan. Jadi tapi gue suka sih. Udah gue suka. gue juga suka. Gue juga suka. Apalagi ada unsur ya gitu Star Wars dan lain-lain gitu kan. Tapi nggak tahu ini kita belum lihat review, kita belum lihat angkanya berapa ya, mungkin nanti bisa Rotten Tomatoes yang berbicara lah ya. Let me see. So thank you guys, itu aja dari kita. Kalau kalian punya pendapat silakan di komen di bawah. Thank you Yose, thank you. GG udah join. See you in the next video.